Kenapa harus ada back soundnya ya? Gue juga bingung. Pop-up headlights. Ini dia nih kata yang kalau zaman dulu kesannya keren banget. Tapi kenapa ya pop-up headlights sudah nggak ada sekarang? Nah, kali ini di Wikimotif, Mbak Iva Ramadana akan membahas pop-up headlights. Lalu kapan pop-up pertama kali dipakai? Ternyata sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1936 ketika mobil Amerika bernama Ford mengeluarkan model 810. Yaitu lampunya dia bisa dibuka tutup. Alasannya kenapa? Katanya waktu itu sih aerodinamika. Cuma gue gak yakin, melihat bentuk mobil aja tuh ya nggak aerodinamika banget sih. Cuma setidaknya memang lampu bulat-bulat gedenya nggak ada. Nah, untuk sistemnya si Ford ini masih menggunakan engkol, alias tuh harus gini dulu nih. Jadi kayak di sumur. Cek. Nah, bayangin kalau lu mau ngedim lampu ya. Gue bayangin lagi jalan, temen gue tuh, bentar, sak, ayo tutup gitu. Jadi ribet. Padahal sebenarnya mereka maunya elektrik, cuma karena keterbatasan dana, makanya kalian juga nggak pernah dengar Ford kan, kecuali taunya dari Wikimotif. Selain si Ford 810 yang merupakan mobil produksi walaupun itu mobil mewah, ada juga nih di Italia yaitu Alfa Romeo XC2900B Berlinetta. Lebih panjang lagi, kalian akan mendapatkan piring gratis. Nah, ini mobilnya sebenarnya buat balap ya, jadi varian dari Alfa Romeo 8C yang legendaris. Balapannya adalah Mille Miglia. Itu keren banget tuh, jadi bayangin balapan, kebut-kebutan, tapi di jalan raya. Lagi-lagi hanya orang Italia yang bisa. Apakah nanti kita perlu bahas di Outbreak? Boleh deh tuh. Kemudian pada tahun 1938 muncul namanya Buick Y-Job. Yaitu sering disebut sebagai mobil konsep pertama. Dia menggunakan lampu pop-up elektrik, jadi nggak perlu repot-repot ngengkol. Dan akhirnya desainnya itu dipakai untuk mobil De Soto tahun 1942. Ini beneran namanya De Soto, bukan soto makanan. Yang sebenarnya enak juga sih kalau kita ada soto di sini gitu. Apa kayak soto Betawi, soto bening. Ayo dong, Outbreak, belikan saya soto. Dan kalau kalian ingat, ini mobil RI2 pertama loh, seperti yang ada di video kepresidenan. Di sini nih, diklik dulu aja, cari tahu yang mana De Soto. Ini jangan kabur-kabur ini titiknya kabur-kabur gimana sih editornya? Nggak gua traktir soto loh. Lampu pop-up kembali setelah Perang Dunia Kedua. Pertama muncul di mobil konsep lagi, namanya Buick Le Sabre. Itu bagian dari konsepnya GM yang keren tuh. Ntar jadi si Flo dari film Cars. Serius gue Google aja kalau nggak percaya. Nah kemudian kembali lagi Itali, mereka bikin juga sebuah mobil karoseri bernama Siata 208 CS gitu. Itu bukan Miata, bukan. Nah kalau dibilang mobil produksi massal pertama yang menggunakan lampu pop-up adalah si Lotus Elan buatan Inggris tahun 1962. Nah kalau ini mereka sistemnya pakai sistem vakum, jadi pakai tekanan udara dari mesin untuk membuka lampu, bukan pakai motor listrik atau di engkol. Tren pop-up di Amerika dilanjutkan oleh Chevrolet Corvette Stingray atau generasi kedua situ tahun 1963, yang keren tuh, yang mahal. Kemudian diikuti oleh lampu pop-up tapi gaya lain, yaitu Buick Riviera tahun 1965. Nah itu jadi lampunya dia tidak ngebuka dalam arti ke atas, tapi dia ada di samping ada semacam cover. Begitu dinyalakan, dua cover ini membelah untuk membuka lampu yang ada di dalam. Karena itu pada tahun 60-an akhir hingga 70-an, mobil Amerika cukup baik yang menggunakan lampu pop-up. Tapi bukan pop-up yang kalian pikirkan, pop-up yang pada berdiri ke atas nih. Kebanyakan adalah cover untuk nutupin lampu. Contohnya ada Oldsmobile Toronado, itu pop-up beneran. Kemudian ada seperti Dodge Charger yang lampunya ngebuka ke dalam plug gitu. Dan bahkan hingga mobil-mobil mewah seperti Imperial. Ada juga pop-up yang digunakan untuk mobil balap, contohnya Dodge Charger Daytona dan Plymouth Superbird, supaya ujungnya itu menjadi lebih aerodinamik. Tren ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Italia pada tahun 1996 muncul si Maserati Ghibli. Dan
ada yang mungkin belum nyadar bahwa Lamborghini Miura itu juga pop up loh. Kalian sering lihat lampunya tidur, tapi ternyata itu lampu bisa berdiri. Gitu. Kalau kalian ngeh juga kenapa di atasnya ada garis-garis, maksud desainer itu sebagai alis yang ternyata banyak orang tidak suka. Di Jepang sendiri lampu pop-up pertama kali digunakan oleh Toyota 2000 GT. Itu desainnya lebih ini banget karena lampu bulatnya gede, segede gaban. Tahun 70-an boleh dibilang masa kejayaannya lampu pop-up. Kenapa tuh? Jadi ada peraturan aneh di Amerika yang menyatakan bahwa tinggi lampu mobil itu harus di jarak tertentu. Dan ini cukup tinggi sehingga pabrikan sport ngerasa, wah kalau ditinggi nanti desainnya aneh, nggak cakep, ya handlingnya berkurang dan sebagainya. Untuk itu mereka mulai menggunakan lampu pop-up dan identiknya dengan mobil sport. Sekarang apa sih yang nggak ada? Ferrari ada, Lamborghini, Maserati, De Tomaso, ya sampai yang mobil-mobil Amerika seperti Corvette gitu. Semuanya pakai pop-up. Di tahun-tahun ini banyak desain-desain lampu pop-up yang cukup unik. Salah satunya adalah Alfa Romeo Montreal. Wah, canggih banget itunya. Dia lampunya cukup menarik karena sebenarnya setengah pop-up. Jadi hanya bagian atasnya itu tertutup dan ketika dibuka jadi kayak semacam kisi-kisi jendela gitu tuh, langsung buka plek gitu. Juga semi pop-up ya. Lampu pop-up juga menjadi alternatif bagi pabrikan mobil yang bingung nih kalau mau desain. Contohnya Ferrari Daytona. Awalnya Daytona itu pakai lampu fix dengan mica, tapi kemudian ada aturan di Amerika yang melarang penggunaan mica. Memang Amerika ini aneh-aneh deh. Berarti nggak boleh ada itu tuh apa Blame It on a Girl, itu lagunya Mika kan. Jadi untuk Ferrari Daytona mereka menggantikan lampunya menjadi pop-up. Meski lu bisa lihat tuh di bawahnya Daytona masih kelihatan lampunya ya kan. Beberapa desain lampu menarik di era itu, contohnya di tahun 80-an ada namanya Aston Martin Bulldog. Waduh, namanya ngeri banget. Nah, Bulldog itu lampunya unik karena semuanya ditempatkan di tengah, ada 5 biji lampu kotak. Dan itu kebuka tutup di bagian tengah semua. Blok gitu langsung. Pada era ini juga lampu pop-up mulai menyasar mobil-mobil yang sebenarnya bukan mobil sport. Contohnya adalah Volvo yang mengeluarkan seri 480 hatchback dengan lampu pop-up. Kemudian Jepang juga nggak kalah tuh. Ada Toyota Tercel edisi yang lampu sporty, lampu pop-up juga ada seperti Honda Accord Vigor. Pabrikan Jepang juga udah mulai menggila nih era-era lampu pop-up. Contohnya adalah Toyota yang menggunakan pop-up untuk AE86 yang ini nih. Nah, yang buat belum nonton AE86 juga ada kok videonya di Wikimotif di sini nih. Klik aja. Intinya karena mereka melihat bahwa kalau di mobilnya dibikin tinggi, maka handlingnya jelek. Jadi oleh Toyota, ya udah kita kasih pop-up semua. Akhirnya menular ke Celica dan juga MR2 dan bahkan Supra. Masuk di era 90-an, Jepang kini mulai memimpin nih soal perpopapan. Salah satunya adalah Mazda MX-5 yang diluncurkan tahun 1989. Mobil ini terinspirasi dari Lotus Elan yang orisinal, jadi dia ikutan pakai pop-up. Dan seperti kita tahu, MX-5 itu adalah mobil sport terlari sepanjang masa. Jadi boleh bilang MX-5 nih yang mempopulerkan pop-up. Juga banyak mobil-mobil era Jepang 90-an yang juga pakai pop-up. Contohnya RX-7, 3000 GT juga ada ya toh. Dan Nissan 300ZX. Nah, salah satu desain pop-up lagi yang unik di tahun 90 adalah Cizeta V16T. Kalau kalian sadar pernah main Gran Turismo, itu mobil yang kayak Diablo ya, karena itu ceritanya desain Diablo yang ditolak terus dia jual ke orang lain. Dia lampunya pop-up tapi 4, jadi banyak banget atas bawah gitu, kiri kanan. Jadi kayak ini mobil rakus banget deh, udah mesinnya gede 16 silinder, lampunya 4 gitu. Menarik buat dibahas di Wikimotif gak sih? Ya kalau menarik tulis saya deh di bawah. Tapi 90-an merupakan masa-masa terakhir lampu pop-up. Mengapa? Pertama, karena ada regulasi keamanan yang baru. Jadi lampu-lampu pop-up ini sangat tidak aman ketika menabrak pejalan kaki. Nah itu tuh yang lucu-lucu tuh. Karena di internet suka pada mikir lampu pop-up dipakai karena nggak aerodinamis. Justru pop-up itu dipakai supaya mobil tetap aerodinamis. Cuma kan kalau kita pakai, kalau orang ketabrak sakit tuh. Nggak macam lampu gede-gede ya kan.
Juga perkembangan teknologi memungkinkan mobil didesain aerodinamis tapi walaupun parasnya tinggi. Juga lampu-lampu kini bisa dibuat yang model menyatu dengan bodi, nggak perlu bulat-bulat atau kotak-kotak terpisah. Lampu pop-up sendiri boleh dibilang mati ketika pada tahun 2004 Chevrolet Corvette C5 dan Lotus Esprit V8 berhenti produksi. Itu aja Esprit mobil jadul batu udah pakai pop-up dari tahun 70-an. Itu juga sebenarnya desain yang sama, cuma berevolusi aja. Meski begitu, lampu pop-up itu sebetulnya masih ada loh. Salah satunya adalah Ares Progetto Uno, panjang banget namanya. Ini sebenarnya mobil adalah Lamborghini Huracan yang diberikan bodi baru supaya mirip De Tomaso Pantera. Dan mereka menggunakan pop-up. Kenapa mereka boleh, bukannya harusnya nggak boleh regulasi segala macam? Karena jatuhnya mobilnya adalah karoseri. Jadi lu memodifikasi mobil yang sudah keluar dari pabrik. Kalau itu kan nggak apa-apa, kecuali pabrik yang bikin. Tapi bukan berarti pabrikan nggak bisa bikin pop-up. Di Tiongkok ada namanya Lucid Air, dia mobil listrik. Dia menggunakan sistem pop-up yang sebenarnya bukan yang kita pikirkan lampu keluar dari atas ya. Melainkan ada semacam penutup yang terbuka ketika lampunya dinyalakan. Tapi technically itu pop-up, jadi kalian nggak boleh komplain ya, oh bukan lampu ke atas gitu. Dan yang terbaru adalah Ferrari Daytona SP3. Ferrari edisi khusus yang terinspirasi dari mobil-mobil balap Ferrari yang lama termasuk Daytona yang legendaris. Dia memiliki lampu pop-up yang membuka di atasnya. Terus bagaimana lampu pop-up di Indonesia, di negeri kita tercinta ini? Supaya gampang kita ngomongin mobil yang ada dari tahun 70-an ke atas ya. Karena kalau zaman dulu itu zaman bebas, lu mau bawa mobil baru, mobil bekas, nggak ada APM segala macam. Nah pilihannya nggak banyak karena seperti kita tahu mobil impor dulu tuh dilarang masuk ke Indonesia, ya kan? Jadi pilihannya ada Honda Accord Vigor atau Mazda 626 yang depannya dimodifikasi pakai lampunya Mazda Cosmo. Itu hanya diproduksi 50 unit saja. Dan konon karena Indomobil ada badge lampu Mazda Cosmo, terus bingung mau diapain, ya udah tempelin ke Mazda 626 nya kita jual murah. Nggak murah juga sih. Dan yang terakhir yang mungkin padangnya adalah Mazda Astina. Itu yang salah satu legend balap Ancol era 90-an. Jadi itu dia cerita tentang lampu pop-up. Justru yang lama-lama ternyata kembali ya trennya. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Jangan lupa jika ada saran, kritik, ide, fan art, dan fanfic bisa tolong langsung tulis di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya.